Sampurasun Sadayana, hari ini saya akan menjelaskan latar belakang dari penyusunan kata randa atau kartu tantangan orang Sunda sebagai solusi dari permasalahan akan kurangnya pengetahuan mahasiswa tentang kebudayaan Sunda di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Kebudayaan dapat diartikan sebagai cara hayati yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok manusia serta diwariskan secara turun-temurun. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan pemajuan budaya melalui pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dari amanat tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Pemajuan Kebudayaan atau yang selanjutnya akan disebut dengan UUPK. Objek pemajuan kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan. Objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan di dalam UUPK 2017 yakni tradisi atau tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, atau yang secara singkat dapat disebut sebagai unsur kebudayaan atau element of culture. Berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan atau UUPK, permainan rakyat termaksud ke dalam objek budaya dalam pemajuan kebudayaan. Budaya Sunda mengutip dalam Eka Jati tahun 1993 halaman 8 merupakan budaya yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kalangan orang Sunda yang pada umumnya berdomisili di daerah Jawa Barat. Kebudayaan Sunda mencakup sistem kepercayaan, mata pencaharian, kesenian, kekerabatan, bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta adat istiadat. Namun sayangnya, seiring dengan perkembangan globalisasi, kebudayaan Sunda ini mulai memudar. Tidak sedikit kaula muda dari tanah Pasundan yang buta akan kebudayaannya sendiri. Maka dari itu, perlu adanya upaya pelestarian untuk memajukan kebudayaan Sunda. Berdasarkan latar belakang tersebut, tim penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, bagaimana permainan kartu kata randa dapat menjadi salah satu metode dalam pelestarian kebudayaan Sunda. Kedua, bagaimana mekanisme kerja kata randa untuk meningkatkan minat dan pengetahuan mahasiswa di lingkup Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran tentang kebudayaan Sunda. Terakhir, mengapa permainan kartu kata randa menjadi pilihan sebagai solusi terbaik dalam peningkatan minat dan pengetahuan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran tentang kebudayaan Sunda. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke telah pustaka dari materi yang kita udah ambil, permainan rakyat dalam objek pemajuan budaya. Menurut HKI, objek pemajuan kebudayaan adalah kekayaan intelektual dalam arti luas yang tidak dibatasi oleh konvensi-konvensi internasional seperti paten, merek, desain industri, dan sebagainya. Pemajuan budaya sudah ditentukan dalam pasal 5 UUPK tahun 2017 dan pasal 1 ayat 1 UUPK tahun 2017. Berdasarkan UUPK di atas, tepatnya dalam pasal 5 ayat 1 UUPK tahun 2017, maka permainan rakyat termasuk ke dalam objek pemajuan kebudayaan. Selanjutnya, peran mahasiswa sebagai pelaku kebudayaan. Peran mahasiswa sebagai pelaku kebudayaan yaitu menjaga kebudayaan yang telah diwariskan nenek moyang agar tidak hilang dengan cara pelestarian kebudayaan. Dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan, tentu diperlukan motivasi dan dorongan. Di antaranya, 1. Motivasi melindungi dan mewariskan kebudayaan. 2. Motivasi menambah ilmu dan rasa cinta terhadap kebudayaan. 3. Motivasi agar tercipta keberagaman budaya. 4. Motivasi dalam bidang ekonomi. Dan 5. Motivasi simbolis. Selanjutnya, permainan kartu sebagai media pembelajaran edukatif. Permainan merupakan kegiatan spontan, tanpa beban yang dilakukan manusia dengan atau tanpa alat permainan yang bertujuan untuk mendapat kesenangan.
Dari sekian banyak permainan terhadap jenis permainan yang bersifat edukatif dan mengandung unsur pendidikan di dalamnya, di Antama 2018. Permainan kartu merupakan salah satu media alternatif yang digunakan untuk memperkenalkan kebudayaan Sunda dan mengajak para pemainnya agar mengetahui kebudayaan Sunda secara garis besar. Baik, selanjutnya kami di sini juga membawakan atau menghadirkan hasil dari analisis. Yang pertama itu ada analisis pengetahuan mahasiswa tentang kebudayaan Sunda. Untuk penganalisisan hal tersebut, kami memperoleh data statistik, yaitu dengan melakukan survei terhadap 33 orang yang mana para responden ini berasal dari mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, dan dalam hal itu juga tanpa mencakup angkatan ataupun asal daerah begitu. Jadi bisa dibilang untuk para responden ini benar-benar acak seperti itu, namun dalam lingkup Fakultas Ilmu Budaya saja. Nah, kemudian skala yang kami pakai itu ada dari skala 1 sampai 5, yang mana skala 1 itu sama dengan tidak tahu, kemudian skala 2 sedikit tahu, kemudian skala ketiga sama dengan lumayan cukup tahu, di tengah-tengah netral, dan skala 4 itu sama dengan sangat lumayan tahu, kemudian skala 5 itu sangat tahu. Nah, untuk mengenai analisis pengetahuan mahasiswa tentang kebudayaan Sunda, itu kami memperoleh mayoritas responden berada pada jawaban ketiga, netral atau bisa dibilang cukup tahu mengenai kebudayaan Sunda, mengenai pengetahuan mereka dalam kebudayaan Sunda. Bisa dilihat dalam grafik yang ada, di mana pada skala 1 yang berarti tidak tahu itu ada 2 orang, kemudian skala 2 sedikit tahu itu sama ada 2 orang juga, dan ini yang paling banyak itu di skala 3 ada 18 orang, ada 18 responden, mereka memilih jawaban netral atau cukup tahu. Kemudian ada 9 orang di skala 4 dan 2 orang lagi di skala 5. Baik, kita lanjut. Selanjutnya kami juga menganalisis ketertarikan mahasiswa terhadap kebudayaan Sunda. Kalau yang sebelumnya itu tentang pengetahuan para responden, untuk yang kedua ini itu ketertarikan para responden atau ketertarikan para mahasiswa terhadap kebudayaan Sunda. Masih sama seperti sebelumnya, responden yang kami peroleh itu ada 33 orang. Kemudian para responden itu berasal dari mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran dan tidak terbatas oleh angkatan atau asal daerah ataupun gender dan lain-lain. Jadi memang bisa dibilang secara acak dan siapapun bisa mengikuti analisis atau ikut serta sebagai responden terhadap penelitian yang akan kami lakukan. Nah, untuk skalanya, kalau yang tadi skala 1 tidak tahu, kalau yang sekarang itu skala 1 artinya sama dengan tidak tertarik, dan skala 5 itu sangat tertarik. Untuk jawaban dari responden mengenai ketertarikan mahasiswa terhadap kebudayaan Sunda, ternyata mayoritas responden itu berada di skala 5.
13 orang. Bisa dilihat di data statistik kami, ada 13 orang yang memilih jawaban 5, yaitu mereka sangat tertarik terhadap kebudayaan Sunda. Kemudian disusul di bawahnya ada di skala 4 itu 12 orang, dan kemudian di skala 3 ada 8 orang. Kemudian untuk skala 2 ataupun 1 maupun 1 tidak ada yang memilih. Kemudian memang bisa dilihat dari data tersebut, ketertarikan mahasiswa di FIB ini terhadap kebudayaan Sunda bisa dibilang cukup tinggi dengan rata-rata seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis potensi kata randa sebagai pilihan terbaik. Nah, sebelumnya, para penulis telah membuat beberapa opsi solusi tentang permasalahan pengetahuan kebudayaan Sunda di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya. Di antaranya, yang pertama permainan tradisional portable, yang kedua museum kebudayaan Sunda digital, yang ketiga angklung virtual, yang keempat permainan kartu tentang kebudayaan Sunda. Nah, alasan kami memilih permainan kartu sebagai solusi terbaik, permainan kartu yang berisi pertanyaan atau tantangan mengenai kebudayaan Sunda dapat dimainkan oleh semua kalangan, sehingga cakupan peminat dari rancangan permainan ini lebih luas daripada rancangan-rancangan lainnya. Rancangan permainan kartu ini juga cukup sederhana untuk dibuat dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Selain itu, untuk membuktikan potensi dari permainan kartu ini, kami membuat survei yang berhasil mendapatkan 33 responden mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari hasil survei, dapat disimpulkan bahwa antusiasme ketertarikan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya dengan permainan kartu cukup tinggi, yang menjadikan potensi pembuatan permainan kartu sebagai media pembelajaran kebudayaan Sunda menjadi lebih besar lagi. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan tahapan dari pembuatan kartu. Tahapan pembuatan kartu secara garis besar kami bagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah tahap survei, yaitu membuat survei untuk menemukan solusi terbaik. Yang kedua, perancangan gagasan, penyusunan gagasan kreatif untuk menentukan tema dan komponen dalam kartu. Nah, yang ketiga, pembuatan isi dan desain kartu. Kami membuat isi dan mendesain kartu yang menarik agar menarik peminat dan juga sesuai tujuan dari pembuatan kartu, yaitu menambah pengetahuan dari mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya tentang kebudayaan Sunda. Dan yang terakhir, pembuatan prototipe, mencetak kartu yang sudah memuat isi dan tujuan dari pembuatan kartu, yaitu penambah ilmu pengetahuan tentang kebudayaan Sunda. Terakhir adalah kesimpulan dan penjelasan permainan. Berdasarkan analisis permasalahan, survei, opsi solusi, pemilihan solusi, dan pembuatan permainan kartu kata randa, para penulis telah merumuskan beberapa kesimpulan, yaitu pertama, diperlukan adanya suatu media yang dapat meningkatkan pemahaman dan minat para mahasiswa Universitas Pajajaran terhadap kebudayaan Sunda. Kedua, permainan kartu adalah opsi yang paling efektif sebagai media pembelajaran dan pelestarian kebudayaan Sunda. Ketiga, permainan kartu kata randa memiliki potensi yang cukup besar sebagai media pembelajaran dan pelestarian kebudayaan Sunda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan permainan kata randa. Dalam permainan kata randa, terdapat 3 jenis kartu, yaitu kartu pengetahuan, yaitu kartu yang berisi pertanyaan seputar kebudayaan Sunda. Pemain yang mendapatkannya harus menjawab pertanyaan dalam kartu tersebut. Kedua, kartu tata rucingan, berisi tebak-tebakan dalam bahasa Sunda yang nantinya harus dijawab oleh pemain. Ketiga, kartu tantangan, mencakup topik permainan, makanan, dan musik tradisional. Pemain harus melakukan tantangan yang telah disediakan. Semua kartu juga memiliki ilustrasi yang sesuai dengan isi kartu tersebut. Selain untuk menjadikan kartu terlihat lebih menarik, ilustrasi tersebut juga berperan sebagai petunjuk untuk menjawab pertanyaan di kartu. Selanjutnya adalah lampiran kartu. Dapat dilihat pada lampiran kartu, kami menggunakan warna coklat dan kuning yang lekat dengan kebudayaan Sunda sebagai warna dasar. Selain itu, kami menggunakan elemen-elemen yang berhubungan dengan kebudayaan Sunda, yaitu angklung, kujang, dan gunungan. Seperti yang sebelumnya dijelaskan, setiap kartu memiliki ilustrasi yang sesuai dengan pertanyaan yang ada di kartu. Bernuhun.